Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedi Pranata, NIM 19087130. Saya dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, di sini saya sedikit menyampaikan materi yang berjudul respirasi. Respirasi atau pernapasan adalah usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru-paru tersebut. Mekanisme respirasi atau pernapasan. Pernapasan pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuk ke dalam paru-paru itu tersebut, yang disebut pernapasan. Proses pernapasan yang dilakukan terjadinya secara sadar dan tidak sadar. Dalam proses bernapas pada manusia ada melalui dua tahap, yaitu inspirasi atau penghirupan, ekspirasi atau penghembusan. Next. Inspirasi atau penghirupan. Pada tahap tersebut terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sekar tulang rusuk membesar. Kemudian, tekanan udara dalam paru-paru akan turun di bawah tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir ke dalam paru-paru itu tersebut. Yang kedua, ekspirasi atau penghembusan, yaitu tahap penghembusan terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma beraksi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar paru-paru itu tersebut. 3. Tahap respirasi. Tahap respirasi ini ada 3, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah peristiwa masuk dan keluarnya udara ke dalam paru-paru. Difusi, perpindahan O2 daerah darah alveoli ke dalam darah dan CO2 dari daerah ke alveoli. Yang ketiga, perfusi. Perfusi adalah distribusi darah ke dalam. Macam-macam pernapasan. Berdasarkan pada mekanisme tersebut, manusia melakukan dengan 3 sistem pernapasan, yakni pernapasan dada, pernapasan perut. Berikutnya, pernapasan dada. Dalam pernapasan dada juga berlangsung pada 2 tahap, yakni inspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk terkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume dada membesar. Kemudian paru-paru mengambang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Ekspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berkresi, tulang rusuk akan terlatih ke posisi semula dan volume rongga dan mengencang, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, akibatnya udara itu keluar. Pernapasan perut. Ada 2 tahap juga pada proses pernapasan perut, yaitu pernapasan inspirasi. Pernapasan inspirasi ini penghirupan akan terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar dan mengakibatkan volume rongga dada membesar. Ekspirasi. Ekspirasi, proses penghembusan diawali dengan otot diafragma berrelaksasi dan otot di dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terkerat dan melengkung menekan rongga dada. Maka volume rongga dada mengecil, tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut biasanya terjadi saat kamu sedang tidur. Baiklah, cukup sekian presentasi atau penyampaian materi dari saya.
Apabila ada kesalahan, salah kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.